Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi Sobat. Di sore hari ini ya Sobat ya, saya akan berbagi pengalaman lagi tentang kemarin kita berkebun alpukat ya. Jadi di dalam berkebun alpukat, khususnya bagi pemula seperti saya ini ya Sobat ya, yang ilmu mungkin hanya belajar dari autodidak. Jadi banyak sekali kendala ya. Jadi beberapa kendala yang kemarin saya hadapin ya Sobat dalam berkebun alpukat kemarin, dan kita memang sudah mencoba untuk mencari solusinya, dan alhamdulillah prosesnya itu cukup lumayan berjalan lancar juga, walaupun memang kita ada rasa was-was ya, takut-takut nanti gagal lah, nanti tidak mempan misalnya kita obatin terus nanti merembet kemana-mana. Jadi kewas-wasannya itu wajar ya, dan itu kemarin saya alami ya Sobat ya. Apalagi saya tidak stay di sana, jadi pengawasan saya memang serahkan kepada penjaga kebun saya yang ada di Gunung Kidul, yaitu Mas Dar, sehingga apapun yang ada di sana saya hanya lewat komunikasi. Nah, jadi kemarin itu ini ya Sobat ya, kendalanya itu kalau saya simpulkan ini ada 4 yang kira-kira kendalanya itu yang sering terjadi, dan memang itu terjadi kemarin ya. Yang pertama itu waktu itu saya karena masih pemula ya Sobat ya, jadi saya nanamnya itu pas di awal memasuki musim kemarau, jadi pengairannya itu bermasalah. Nah, saya waktu itu karena memang survei di lokasi itu kan airnya, sumber airnya kan banyak, memang kita harus ngebor ya atau membuat sumur ya, karena memang di tangga saya itu sumurnya dangkal aja sudah berair. Jadi karena saya nanam di bulan Mei, jadi kendalanya itu airnya itu belum mencukupi ya Sobat ya. Jadi pas saya nanam, karena memang waktu itu pas musim hujan, terus saya bersamaan saya gali sumur. Nah, gali sumurnya itu waktu itu kita gali 12 meter dan memang ada airnya ya pas, karena galinya hampir 1 bulan waktu itu. Jadi pas sudah masuk bulan Juni itu udah mulai panas, airnya itu sudah susah. Jadi kita gali 12 meter, airnya kecil, kita sedot dengan pompa, kita masukkan ke tandon, itu 2 jam habis. Jadi airnya itu waktu itu habis, karena memang waktu itu kan tanah kita kan terasirin ya. Terus sempat kita itu beli air yang pakai tandon, air itu tangki itu kita sampai beli hampir 5 kali gitu. Satu beli itu 250 waktu itu ya, satu tangki. Nah, tangkinya itu waktu itu tandon saya yang 2 liter, jadi saya masukkan ke dalam sumur lagi, karena sumurnya itu kebetulan di bawahnya itu bukan terbuat ya, bawahnya itu kan batu-batu kapur, jadi itu bisa untuk nampung Sobat, untuk nampung, karena dia ngeresep airnya itu susah, jadi dia bisa nampung berhari-hari di situ. Nah, itu kita pompa lagi untuk kita penyiraman ya. Itu kendala saya di awal waktu itu. Jadi bagi sobat kebunku yang ingin berkebun alpukat, yang pertama dan harus diperhatikan adalah faktor air. Kecukupannya harus terpenuhi ya. Nah, ini juga air, karena air kan untuk penyiraman, jadi harus diutamakan. Kalau musim penghujan mungkin bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tergantung situasi kita bisa siram, bahkan mungkin seminggu sekali belum tentu ya Sobat ya, seperti itu. Nah, itu kendala saya yang pertama. Terus kendala saya yang kedua itu waktu itu air sudah selesai, sudah ada pertumbuhan, terus ada namanya hama ya, hama kutu putih. Nah, kutu putih ini ya Sobat ya, kutu putih ini terjadi di musim hujan dan di musim kemarau. Waktu itu sampai stres, sampai daunnya itu pada hampir rontok karena kena kutu putih itu. Nah, terus waktu itu saya bikin video, dan alhamdulillah ada komen dari sobat kebunku untuk menyarankan untuk disemprot dengan imidacloprid. Nah, waktu itu kita belikan, langsung kita semprot. Alhamdulillah hari ini saya semprot itu, besoknya atau lusanya itu si kutu putih itu sudah langsung kering Sobat. Jadi sudah tidak ada lagi kutu itu luar biasa waktu itu. Sangat manjur sekali yang namanya imidacloprid tadi itu. Nah, bagi sobat kebunku yang nanti mempunyai pengalaman yang sama ya, khususnya kutu putih ini,
sobat kebunku bisa semprot dengan imidacloprid. Nah, mungkin di tanaman saya ini ada contohnya mungkin ya, kutu putihnya ya, karena kutu putih itu hampir di semua, nah ini dia, hampir di semua tanaman itu ada ya sobat ya, kutu putih atau kutu kebul ya, seperti ini ya sobat. Nah ini di tabula pot saya itu, karena memang di bawah itu agak rimbun, dia kalau nggak sinar mataharinya nggak masuk ya, itu sering terjadi kayak gini ya, walaupun kita suasananya itu diterik matahari, air kecukupan ya, itu masih ada kayak begini ya. Ini nih, nah itu waktu itu daun alpukat saya itu kan rimbun. Kalau rimbun kan biasanya sobat kebunku itu kan eman-eman ya, eman-eman dalam artian di puruning itu eman-eman. Nah ternyata dengan adanya rimbun ini ya sobat ya, dia paling suka di tempat yang rimbun kalau kutu-kutuan ini. Nah ini kalau kita potong, dia tuh kadang suka terbang merembat ke yang lainnya. Nah jadi waktu itu kita semprot dengan imidacloprid, langsung besoknya itu langsung kering. Jadi kutu putihnya langsung hilang, langsung tinggal kayak kutunya itu, jadi tidak ada putih-putihnya ini ya, bulu-bulu putihnya itu sudah tidak ada. Di dalamnya itu kayak ada kutu tapi warnanya coklat muda, kayak daging ayam gitu. Kalau ayam dikulitin bulunya itu kan agak apa ya, putih-putih gimana gitu kan. Nah itu seperti itu kutunya. Nah itu langsung kering pada nempel di pohon ini, sisanya ini ya. Kalau kita pegang itu langsung kering, dia langsung pada jatuh, kan udah kering ya, seperti ini ya. Nah ini obatnya adalah imidacloprid kalau sudah terjadi seperti ini. Nah pencegahannya seperti apa ya sobatnya, agar ini tidak terjadi? Pencegahannya adalah sinar matahari harus selalu ada, sinar matahari ya, sinar matahari harus selalu ada. Terus kemudian jangan biarkan tanaman itu rimbun, jangan biarkan tanaman itu rimbun. Jadi kayak tabula pot saya itu yang hanya segini aja ya, karena bawahnya ini kan masih rimbun ya, ini aja masih kena ya sobat ya. Jadi ini kalau bisa daunnya ini dirompelin sedikit-sedikit ya, bawahnya jangan terlalu, ini bawahnya dirompelin biar tidak terlalu rimbun ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah airnya ini jangan terlalu lembab, airnya itu jangan terlalu lembab ya. Kalau lembab nanti itu biasanya mengundang juga ini kutu-kutu pada berterbangan ke atas ya, seperti itu. Itu yang kedua ya sobat ya, itu hamanya ya, hama itu bolehnya adalah hama kutu putih ya. Tadi pertama air, yang kedua hama, yang ketiganya ini adalah yang keduanya nanti hama kutu putih, yang ketiganya adalah ulat. Nah ulat itu, tapi ulat tidak banyak kalau ulat ya sobat ya, tapi ini kadang terjadi juga. Nah kalau ulat saya biasanya obatnya desis ya, ulat jadi semprot desis langsung mati memang ya. Ulat apa aja disemprot desis itu langsung mati. Nah memang untuk alpukat Mickey sama alpukat alligator itu sebenarnya ulatnya itu tidak ada ya. Jadi makanya, karena katanya ini ya, katanya di daunnya alligator sama Mickey itu ada racun yang ulat itu kalau makan itu mati. Nah biasanya ulat itu ada dua macam ya. Ulat yang pertama, ulat yang kayak bulu coklat, warna coklat kayak kuda laut itu bentuknya, bulunya bukan tebal, bulunya itu lebat, tinggi, panjang-panjang gitu ya, kayak kuda itu warnanya coklat. Nah itu biasanya hanya satu atau dua itu di pohon ya, itu kita semprot mati. Sebenarnya kalau ulat itu tidak terlalu mengganggu ya, kalau ulat yang coklat yang berbulu itu tidak terlalu mengganggu, karena dia tidak makan, ternyata dia tidak makan daun, hanya dia kayak singgah untuk berteduh, terus dia nanti akan bikin menjadi kepompong, terjadi kupu-kupu. Nah itu ulat yang kalau ulat coklat. Tapi ulat yang kecil-kecil yang ada di ujung daun alpukat, pada waktu daun alpukat itu mau kuncup ya, itu biasanya ada ulat kecil-kecil ya, jadi dia makanin daun-daun itu. Nah itu kita semprot dengan desis ya, dengan desis sama belalang ya sobat ya. Jadi yang ketiga ini ulat sama belalang, karena ini konsepnya adalah makan
daunan. Belalang ini juga makan daun kadang-kadang dia. Cuman memang kalau di pohon alpukat dia tidak terlalu banyak kalau belalang. Yang ada itu ulat yang ulat yang di ujung daun. Yang waktu dia alpukatnya mau mekar itu, mau kuncup, mau trubus, itu biasanya suka ada ulat kecil-kecil yang makanin ujung-ujung daun. Nah mungkin dia makan di situ karena memang waktu kuncup itu daunnya mau mekar itu ya, itu mungkin racunnya itu mungkin belum ada ya, racun di daun itu ya, makanya dia makan yang di ujungnya itu. Nah manakala di daun itu sudah besar, sebenarnya si alpukat ulat yang ada di ujung daun tadi itu nggak kita semprot pun kadang suka mati sendiri ya, kadang suka mati sendiri. Cuma nanti kalau udah besar itu daunnya pada bekas itunya ada kurang rapi jadi daunnya. Nah itu makanya pada waktu mau kuncup ada indikasi ulat, langsung kita semprot biar nanti waktu trubus daunnya itu segar-segar. Nah itu kalau nggak kita semprot nanti gruwal-gruwal lah, daunnya itu gruwal-gruwal, kurang sempurna. Iya. Kalau belalang memang jarang sih ya, belalang itu 1-2 aja, dan itu mungkin sama ya, kalau dia makan daun alpukat mungkin pahit juga, mungkin ada racunnya, mungkin belalang itu tidak mau. Nah kalau belalang itu biasanya di jambu nih, jambu air itu suka dia, jambu air kalau belalang. Nah itu yang ketiga ya sobat ya, hama, kutu-kutuan tadi yang ketiga itu ulat-ulatan ya, dan belalang. Terus yang keempat ini ya sobat ya, yang keempat adalah busuk akar dan pengeret batang. Ini karena mirip ya, jadi ini saya masukkan ke dalam 4 kategori dan dalam 1, yaitu antara busuk akar dan pengeret batang. Ini sangat mirip. Kadang saya waktu awal-awal itu juga, ini langsung saya prediksi ini adalah pengeret batang, tapi ada komen dari sobat kebunku, ternyata itu bukan pengeret batang, ternyata adalah busuk akar ya. Setelah saya mata-matin memang benar ya, jadi busuk akar mirip dengan pengeret batang ya, walaupun sebenarnya kalau orang yang senior mungkin sudah paham ya, karena waktu itu video saya aja, dia ngelihat video saya dia langsung bisa komen, artinya dia udah paham betul ya. Setelah saya mata-matin ya, jadi kalau busuk akar ya itu daunnya kan kering ya, daunnya kering, tiba-tiba tuh daunnya kering, walaupun itu subur banget ya sebelumnya ya. Aku waktu ke sana itu subur, pas 2 minggu pulang itu Mas Daru bilang, langsung telepon, Pak ini apokatnya ada yang kering, langsung kering nih. Saya nggak percaya tadinya, loh itu bukannya itu yang paling subur kemarin Mas Daru? Iya Pak gitu. Setelah saya balik ke sana, saya matin, saya bongkar, benar. Jadi di bawah itu kalau busuk akar ya, batangnya itu batang paling bawah itu kulitnya itu hilang semua ya, hilang semua. Jadi di kira-kira hampir rata dengan permukaan tanah, itu naik sedikit kira-kira 1 cm 2 cm, itu kulit akar, kulit batangnya itu tidak ada semua, melingkar ya. Itu kalau busuk akar tandanya. Nah itu kalau kita gali ke bawah, akarnya itu sudah busuk, itu akarnya sudah busuk ya. Nah ini biasanya ini karena kebanyakan air ya, kebanyakan air. Nah pada di tempat saya itu kan di daerah Gunung Kidul itu kan kering ya, tapi ada juga busuk akar ya. Itu terjadi 2 kali ya sobat. Yang pertama pada waktu musim hujan, karena airnya itu melewati perkebunan alpukat saya. Jadi di bagian selatan itu air kalau musim hujan itu lewat di situ semua, lewat di situ. Jadi terus ketinggian tanahnya hanya 30-40 cm, jadi akarnya kerendam terus, lama-lama busuk ya. Terus yang kedua itu di daerahnya tinggi, tidak ada air, kalau ada air hujan dia langsung kering, tapi ternyata tanah di sekitar situ tuh agak lempung. Nah penyiraman saya itu kan saya taruh di sekitar situ. Nah karena lempung, airnya itu tidak menyebar kemana-mana, jadi hanya di situ terus. Nah ternyata air yang tidak nyebar tadi itu bisa juga menyebabkan si akar tadi busuk, karena itu basah terus di situ. Nah lama-lama akarnya busuk ya. Jadi bagi sobat kebunku yang sedang menyiram
yang mungkin baru awal-awal menanam ya, kayak kemarin ada sobat kebunku juga yang sedang menanam 1 bulan itu sudah terkena busuk akar. Jadi kalau aku lihat batangnya bawah itu sudah kulitnya sudah nggak ada. Namun karena sinar mataharinya itu terlalu terik dan sudah mulai memasuki musim kemarau, jadi di permukaan bawahnya itu sudah mulai mengering. Jadi busuk akarnya itu bisa langsung mungkin bertahap-tahap akan hilang. Nah, karena dia tanamannya masih tetap tumbuh ya. Kalau tanamannya mati itu biasanya bawahnya itu udah busuk banget. Tapi kalau sinar mataharinya masuk ke bawah dan tanahnya itu langsung mengering, walaupun tadinya itu busuk akar tapi belum parah dan kulit bawahnya itu sudah hilang, bukan mengelupas, memang hilang ya. Itu terus tanahnya itu mengering, itu bisa tumbuh ya, bisa tumbuh lagi. Jadi si pohon tadi itu bisa tumbuh lagi ya sobat ya. Itu kalau busuk akar. Nah, ini yang mirip lagi ya. Jadi kalau busuk akar seperti itu ya sobat ya, pengiramannya hati-hati, sinar matahari harus selalu ada, terus jangan terlalu banyak nyiram air ya. Terus kalau pengeret batang biasanya dia tidak di bagian bawah. Dia kira-kira dari permukaan tanah itu naik sekitar 20 atau 10 cm atau 15 cm atau bahkan ada yang 30 cm kalau batangnya sudah besar. Kalau batangnya masih kecil-kecil biasanya dia 20 cm atau 15 cm dari permukaan tanah dia ada lubang. Nah, lubang itu biasanya mengeluarkan cairan coklat gitu. Terus di sekitar bekas lubang tadi itu kira-kira diameter 2 cm 3 cm itu menghitam ya, karena dia sudah ada pengeret batangnya masuk ke situ. Nah, kalau itu belum terlalu parah, itu kita kupas lubangnya tadi yang hitam tadi, kita kupas, terus kita korek-korek begitu, kita masukkan dengan desis lagi, terus ditimpa dengan cat lagi, itu masih bisa tertolong kalau belum parah. Tapi kalau sudah sampai ke dalam, terus bahkan di batangnya itu dalamnya sudah keropos, karena dia makan batangnya ya, batangnya itu kalau udah keropos itu langsung tiba-tiba mengering juga sobat ya, kalau pengeret batang seperti itu. Jadi agak susah juga memang kadang membedakan busuk akar sama pengeret batang ya. Tapi saya bisa cerita sini karena memang waktu itu saya ngalamin dua-duanya dan dikasih tahu dari sobat kebunku juga. Maka setelah saya mata-matin memang benar ya, mirip tapi tidak sebenarnya. Kalau sudah paham nanti lama-lama akan tahu sobat kebunku. Makanya bagi pemula ya, apalagi pemula seperti saya ini ya, belajarnya hanya lewat YouTube, pas pengalaman, pas menanam ada masalah. Kebetulan memang saya niat saya bikin channel YouTube ini untuk mencari tukar pikiran ya. Yang kedua, yang pertama sebenarnya untuk pembelajaran kepada anak-anak saya nanti. Kalau saya nanti sudah pensiun misalnya, sudah nggak kerja lagi, ini kebun ini dirawat sama anak saya misalnya, jadi dia udah tahu nih ilmu-ilmu yang dulu pernah saya praktekkan itu seperti ini ya. Itu yang pertama. Yang keduanya memang tujuan saya untuk tukar pikiran kepada sobat kebunku semua, dan ternyata alhamdulillah manfaatnya bener ini sobatnya. Pada waktu saya ngupload video ada masalah apa, itu komennya banyak sekali dan ngasih saran ya. Saran tersebut saya praktekkan dan hasilnya seperti yang tadi saya ceritakan ya sobat ya. Dari kekurangan air ya, terus habis itu hama kutu putih, terus habis itu ulat-ulatan sama belalang ya. Yang keempat adalah busuk akar dan pengeret batang ya. Jadi 4 masalah tadi itu yang sering saya alami di awal-awal berkebun avokat. Jadi saya menanam ini kan sudah 2 tahun 2 bulan dan permasalahannya sejauh ini hanya 4 ini saja ya yang saya alami. Nah, 4 ini saya sudah tahu solusinya mau seperti apa, seperti tadi yang saya ceritakan ya sobat ya. Yang pertama masalah air, ini saya udah bikin irigasinya, saya perbaikin irigasinya dan sekarang udah tercukupi. Yang kedua adalah hama kutu putih ya.
sama ada sebenarnya kutu loncat itu sama obatnya imidacloprid ya. Terus yang kedua itu tadi hama, yang ketiga adalah ulat-ulatan, yaitu ulat apa namanya ini, kalau ulat kita semprot dengan desis aja udah cukup, kalau saya itu langsung mati juga ya. Terus yang keempatnya itu adalah hama pengeret batang sama penyakit busuk akar ya. Jadi busuk akar dan pengeret batang ini mirip ya, jadi saya golongkan dalam satu busuk dan pengeret batang karena mirip ya, biar nanti nggak salah ya. Jadi mungkin itu sobat kebunku, pengalaman saya yang saya alami, kendala-kendala serta penyakit-penyakit yang saya alami pada waktu selama ini ya, selama saya berkebun alpukat ini ya. Jadi mungkin pengalaman saya ini bisa membantu kepada sobat kebun semua yang sedang menanam alpukat atau baru akan menanam alpukat. Jadi ini kendala-kendala ini sobat kebunku harus siapkan dan waspadai. Jadi nanti jangan kaget dan jangan panik ya. Intinya ini praktek saya ini sudah saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Jadi mungkin sobat kebunku bisa coba praktekkan juga ya, dan mudah-mudahan sobat kebunku kebunnya tidak ada masalah sama sekali karena sudah ada pengalaman dari saya ini, mungkin bisa dipraktekkan ya. Mungkin itu saja sobat kebunku. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.